Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan yang seringkali muncul terkait Pak Panji Gumilang. Pertanyaannya itu adalah, apakah pernyataan-pernyataan Pak Panji Gumilang itu merupakan penistaan terhadap agama atau hanya perbedaan pendapat atau keragaman di dalam beragama? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab secara induktif supaya kelihatan betul-betul berdasar fakta dan realita. Berdasarkan realita dan data yang diperoleh, Pak Panji Gumilang itu melalui pernyataan-pernyataannya, yang pertama merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut bahwa Nabi Adam itu diciptakan bisuratihi, dalam gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mengatakan bahwa yang dimaksud gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan zatnya, tetapi kemampuannya hampir menyerupai Allah. Nah, itu padahal di dalam keyakinan umat Islam, Allah itu adalah yang maha kuasa. Kekuasaannya, kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan dengan makhluknya. Makhluknya itu kecil di hadapannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya. Yang kedua, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab, maka tidak akan mengerti bahasa Indramayu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diyakini maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, termasuk bahasa itu. Yang ketiga, merendahkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi kalam Nabi Muhammad SAW, sehingga mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Nah, itu telah merendahkan sehingga sederajat dengan hadis, karena perkataan qala Rasulullah SAW itu diperuntukkan untuk hadis di kalangan kaum muslimin itu. Jadi untuk membedakan hadis dari Al-Quran. Dan hadis diyakini sebagai perkataan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, itu merendahkan hadis dengan mengatakan masa hadis disepakati, muttafaqun alaih, masa hadis didoibkan. Kemudian mengatakan bahwa hadis yang asli itu adalah hadis yang ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya menganggap bahwa hadis yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran itu dianggapnya palsu. Sebab menyebut yang asli itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan pernyataan sebelumnya. Dan mungkin karena pernyataannya yang inilah hadis-hadis yang mengatur salat, ya, dan mungkin saja yang lainnya itu tidak dihiraukan, tidak diikuti.
Yang kelima adalah merendahkan masjid dengan menyebut bahwa masjid itu adalah tempat orang-orang yang putus asa dan bukan sebagai pusat peradaban. Dan pusat peradaban itu ada di Vatikan sana. Nah, padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang pertama kali dibangun itu adalah masjid. Kemudian bersama para sahabat melakukan peribadahan atau beribadah di masjid, melakukan pengajaran dan sebagainya. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dan melahirkan banyak peradaban. Nah, sehingga pemikiran induktifnya Pak Panji Gumilang itu telah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan Al-Quran, merendahkan hadis, dan merendahkan masjid. Dan itu semua adalah simbol-simbol agama Islam. Maka Pak Panji Gumilang itu telah merendahkan simbol-simbol agama Islam. Nah, kalau yang dimaksud menistakan agama atau melakukan penistaan agama itu adalah merendahkan simbol-simbol agama itu, maka jelas bahwa Pak Panji Gumilang itu telah melakukan penistaan agama. Dan kalaupun di dalam undang-undang itu tidak dinyatakan secara jelas definisi atau pengertian daripada penistaan agama, tetapi kalau undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk memelihara kedamaian, kerukunan, dan ketentraman, maka seharusnya pernyataan-pernyataan itu atau pernyataan-pernyataan Pak Panji Gumilang itu masuk dalam kategori penistaan agama. Karena pernyataan-pernyataannya itu telah membuat resah dan gaduh di masyarakat. Itulah mungkin jawaban dari pertanyaan yang sering kali muncul dengan atau berkaitan dengan Pak Panji Gumilang, yaitu pertanyaan apakah pernyataan-pernyataannya itu merupakan penistaan terhadap agama atau hanya perbedaan pendapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.